Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Raisa Ibrahim, Alfiani Kamil, Kanzal Warna Putih, Nini Rahma, Aisyah Syafra Gunawan, Jadi Kalimah Tadi. Nah, di sini kami akan menjelaskan manusia purba yang bertemakan atau jenis Australopithecus africanus, Australopithecus robustus, dan Homo sapiensis. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih manusia purba itu apa? Loh, emangnya kenapa, Raf? Mau tugas sejarah tel? Kayaknya gue tahu deh. Apa tuh Pen? Zaman purba itu adalah zaman yang hidup pada masa prasejarah, yaitu belum adanya tulisan. Jadi hari ini kita akan menjelaskan jenis-jenis manusia purba. Nah, yang pertama ada spesies Australopithecus africanus yang pertama kali ditemukan pada tahun 1924 di Afrika Selatan. Spesies ini hidup sekitar 3 hingga 2 juta tahun yang lalu dengan tubuh ramping, tinggi antara 115 hingga 138 cm dan volume otak sekitar 435 sampai 530 cc. Mereka sudah mampu berjalan tegak, hidup nomaden dengan cara mengumpulkan makanan seperti buah-buahan atau serangga, serta kemungkinan menggunakan alat-alat sederhana. Buktinya seperti ini dan ini. Nah, spesies berikutnya adalah Australopithecus robustus seperti ini, yang hidup sekitar 2 hingga 1,5 juta tahun yang lalu, ditemukan pada tahun 1938 di Afrika Selatan. Spesies ini memiliki tubuh yang lebih kekar, serta rahang dan ototnya yang sangat kuat untuk mengunyah tumbuhan-tumbuhan yang keras. Volume otaknya berkisar antara 410 sampai 530 cc. Mereka dikenal sebagai vegetarian dan tinggal di lingkungan padang rumput serta hutan. Nah, tahapan evolusi yang lebih maju terlihat pada Homo pekinensis atau bisa disebut juga Homo erectus pekinensis yang ditemukan di Tiongkok pada tahun 1927. Spesies ini hidup antara 780.000 sampai 230.000 sekitar tahun yang lalu, dengan tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Volume otak mencapai 1000 sampai 1300 cc. Mendapati manusia modern, mereka sudah mampu menggunakan api, membuat alat dari batu, tulang, serta berburu dan melakukan makanan. Kemampuan adaptasi mereka terhadap lingkungan yang dingin menunjukkan perkembangan yang kognitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesies yang sebelumnya. Contohnya ini. Oke guys, saya sini akan membacakan fun fact dari Australopithecus africanus, merupakan salah satu manusia purba yang memiliki bentuk wajah mirip manusia. Fosil terkenal bernama Taungchil dan ditemukan di Afrika Selatan. Sementara itu Australopithecus robustus dikenal dengan rahangnya yang besar yang kuat, digunakan untuk mengunyah makanan keras seperti biji dan akar. Meski memiliki tubuh luas, spesies ini bukan nenek moyang langsung manusia modern, melainkan merupakan cabang evolusi yang benar, ataupun Homo pekinensis atau manusia Peking sudah mampu menggunakan api atau memasak dan menghangatkan diri. Fosilnya ditemukan di daerah Peking atau kini Beijing di Cina, namun sempat menghilang sempat misterius pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, hubungan antara tiga manusia purba ini, Australopithecus africanus dan Australorobustus serta Homo pekinensis, merupakan hominin yang berbeda dalam sejarah evolusi manusia, namun memiliki beberapa kaitan. Australopithecus africanus dan Australorobustus adalah spesies awal manusia purba yang hidup di Afrika, serta Homo pekinensis juga dikenal sebagai manusia Peking, adalah spesies Homo erectus yang hidup di Asia. Australopithecus africanus sering dianggap sebagai nenek moyang dari garis keturunan yang mengarah ke jenis Homo, seperti manusia. Sementara Australopithecus robustus
ini sebagai cabang evolusi yang terpisah yang mungkin berevolusi dari Australopithecus africanus atau Australopithecus lainnya. Nah, jadi setelah kalian mendengarkan paparan teman-teman aku di sini, kita dapat disimpulkan bahwa Australopithecus dan Homo erectus itu dapat berkembang secara baik maupun secara berpikir atau beradaptasi dengan lingkungan. Di sini kami, gimana sih katanya? Genus Homo, termasuk manusia. Jelaskan jenis-jenis manusia purba. Itu kayak mau. Halo guys. Kalian